Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indam Alfani dengan NIM 2018-710363. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penduduk dan tenaga kerja. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari penduduk, yaitu penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk ini meliputi warga asli dan warga asing di Indonesia. Nah, dalam suatu penduduk ini memiliki komposisi tersebut itu berdasarkan dari kriteria tertentu. Misalnya, pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Namun, pada umumnya komposisi ini melihat pada kriteria usia, jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan. Nah, komposisi penduduk ini digunakan untuk acuan dasar dalam pembentukan kebijakan pembangunan suatu negara. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita dengan NIM 452. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kependudukan. Nah, yang pertama itu ada teori kependudukan menurut aliran Malthusianism yang digagas oleh Thomas R. Malthus. Nah, di teori ini sebenarnya intinya itu ada dua hal. Nah, yang pertama itu teori ini mengatakan bahwa pangan itu dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan bahwa kebutuhan untuk melanjutkan keturunan oleh manusia itu sifatnya itu sepanjang masa. Jadi intinya sumber daya alam itu tuh terbatas sifatnya, dan sedangkan tingkat atau jumlah dari penduduk itu akan selalu bertambah. Dan hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini di teori ini itu mengatakan bahwa kita itu bisa melakukan yang namanya moral restraint atau pengekangan diri. Lalu yang kedua itu ada teori kependudukan menurut aliran Neo-Malthusianism yang digagas oleh Ehrlich. Dan di teori ini sebenarnya itu sama dengan teori sebelumnya, yaitu teori Malthusianism yang mengatakan bahwa sebenarnya sumber daya alam itu terbatas, sedangkan jumlah penduduk itu akan selalu bertambah. Dan di teori ini itu sebenarnya lebih keras lagi. Di teori ini tuh mengatakan bahwa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan bisa dilakukan dengan melakukan aborsi ataupun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yang ketiga itu ada teori kependudukan menurut aliran Marxis yang digagas oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, di teori ini sebenarnya itu mengatakan bahwa masalah kependudukan itu bukan berdasarkan dari sumber daya alam yang terbatas dan jumlah penduduk yang terus bertambah, tapi ini masalah kependudukan ini itu berdasarkan dari pemerataan dari kesejahteraan masyarakat. Jika banyak kemiskinan yang terjadi, maka permasalahan dari kependudukan itu juga akan semakin besar. Dan yang keempat itu ada teori kependudukan menurut aliran kontemporer, yaitu aliran yang mana sebenarnya setuju dengan pendapat dari Malthus dan Marx. Sebenarnya ada beberapa tokoh yang ada di aliran ini, dan di sini saya hanya akan mengambil contoh satu saja, yaitu John Stuart Mill. Nah, dari John Stuart Mill, dia itu sebenarnya setuju bahwa permasalahan kependudukan itu berkaitan dengan sumber daya alam yang terbatas dan jumlah penduduk yang tinggi, dan juga berdasarkan dengan kemiskinan. Tapi di sini John Stuart Mill itu memberikan solusi yang lain, yaitu ada yang berkaitan dengan mengimpor bahan makanan dari daerah lain, dan juga yang kedua itu dengan memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Nah, di sini sebenarnya 4 teori yang tadi itu sebenarnya
beberapa poin diantaranya itu tidak sejalan dengan teori kependudukan berdasarkan Islam. Karena sebenarnya di dalam Islam sendiri itu tidak mengenal yang namanya sumber daya alam yang terbatas. Karena dalam Islam itu percaya bahwasanya sebenarnya sumber daya alam itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga seberapa besarnya manusia yang ada di bumi itu tidak akan mengalami kekurangan dari sumber daya alam itu tadi. Hanya saja sebagai makhluk yang dititipi untuk mengelola sumber daya alam itu, kita berkewajiban untuk mengelola dan mengatur sehingga sumber daya alam yang telah diatur porsinya tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila dengan NIM 473. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Nah, jadi faktor yang menjadi penyebab dari pertumbuhan penduduk itu ada 3, yakni natalitas atau kelahiran, yang kedua adalah mortalitas atau kematian, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan, atau juga yang bisa disebut dengan mobilitas. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu kematian atau mortalitas. Jadi, faktor kematian ini adalah faktor alami, yang mana ini dapat menyebabkan penduduk ini berkurang. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mortalitas atau kematian, yakni sarana kesehatan yang kurang memadai. Jadi, di suatu daerah akan terjadi hilangnya tanda-tanda kehidupan atau kematian itu bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor kesehatan atau sarana kesehatan yang kurang memadai. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga dapat menyebabkan faktor mortalitas ini bertambah. Terjadinya berbagai bencana alam dan terjadinya peperangan ini juga dapat meningkatkan tingkat mortalitas atau kematian di berbagai daerah. Tindakan bunuh diri dan pembunuhan ini juga menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya angka mortalitas atau kematian di daerah ataupun di satu negara. Selanjutnya adalah faktor yang menghambat kematian atau bisa disebut dengan anti-mortalitas. Nah, ada beberapa faktor seperti lingkungan hidup yang sehat. Karena lingkungan hidup sehat ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan diharapkan untuk lebih bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan yang tersedia, memadai dan lengkap. Ini juga menjadi salah satu penghambat terjadinya kematian. Selanjutnya, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi, serta semakin tinggi pendidikan penduduk. Ini juga dapat menghambat faktor kematian itu sendiri. Lanjut dengan faktor yang kedua, yakni natalitas atau kelahiran. Nah, di sini sifatnya adalah menambah jumlah penduduk. Ada faktor-faktor yang dapat mendorong jumlah kelahiran lebih banyak dan ada juga faktor penghambatnya. Faktor-faktor yang dapat menunjang terjadinya kelahiran itu ada beberapa, yakni faktor kepercayaan dan agama. Ada suatu agama yang melarang untuk melakukan KB. Nah, di sini dapat menyebabkan tingginya angka kelahiran atau angka kelahiran ini bertambah. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah itu cenderung akan menambah faktor kelahiran, karena apabila seseorang selesai sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, mereka cenderung untuk menikah, dan disitulah dapat menyebabkan tingginya angka kelahiran. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian. Apabila suatu kondisi ekonomi di suatu keluarga ini baik atau mencukupi, mereka bisa saja
untuk menambah anak dan tidak mempermasalahkan punya banyak anak karena mereka menganggap mereka mampu untuk membiayainya. Yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini ada bermacam-macam, ada juga yang tidak melarang untuk tidak membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga. Nah, ini dapat menyebabkan tingginya angka kelahiran. Selain itu, kepercayaan atau anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki itu juga dapat menambah atau mendorong tingkat kelahiran di suatu negara ataupun daerah. Selain itu, ada juga faktor penyebab penghambat suatu kelahiran. Nah, di sini ada beberapa, yakni adanya program keluarga berencana yang mana di setiap keluarga ini dibatasi untuk memiliki paling banyak 2 anak. Nah, ini dapat mencegah atau menghambat dari faktor kelahiran itu sendiri. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Nah, apabila suatu keluarga atau seseorang ini memilih untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, mereka cenderung untuk tidak berfokus pada perkawinan. Nah, di sini dapat menyebabkan atau menghambat dari faktor kelahiran itu sendiri. Yang selanjutnya ada juga kebalikan dari banyak anak banyak rezeki, yakni ada yang menganggap bahwasanya memiliki banyak anak ini dapat menjadi beban di suatu keluarga. Nah, ini dapat menghambat terjadinya kenaikan dari jumlah kelahiran atau natalitas. Kita lanjut ke faktor ketiga, yakni adalah migrasi atau perpindahan, atau juga bisa disebut dengan mobilitas. Nah, untuk faktor migrasi ini adalah faktor non-alami, yang mana ini dapat diatur dalam kebijakan pemerintah maupun keinginan dari seseorang itu sendiri. Untuk faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi ini ada beberapa, yakni persediaan sumber daya alam, lingkungan sosial budaya, potensi ekonomi, dan alat masa depan. Persediaan sumber daya alam ini merupakan faktor yang penting dan erat kaitannya dengan perpindahan atau migrasi. Banyak orang yang memilih untuk pindah atau migrasi karena mereka cenderung untuk mencari sumber daya yang memadai dan lebih dibandingkan tempat sebelumnya. Untuk lingkungan sosial budaya, ini merupakan subjek utama dalam mengungkap permasalahan lingkungan hidup. Nah, manusia dan lingkungan hidup atau alam ini memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi, keduanya saling menerima pengaruh satu sama lain. Nah, ini juga yang dapat menyebabkan terjadinya migrasi. Yang ketiga adalah potensi ekonomi. Potensi ekonomi akan dicari orang, mereka cenderung untuk mencari daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan tidak banyak orang yang bertahan di suatu daerah yang terpencil dan mereka memilih untuk migrasi atau pindah ke kota yang lebih memadai dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Selanjutnya adalah alat masa depan. Nah, ini perlu diketahui bahwa usia 15 sampai 49 tahun ini adalah usia yang produktif. Nah, pada masa itulah mereka memiliki pilihan sendiri untuk menentukan hidupnya, untuk menentukan pilihan hidupnya mau dibawa kemana, dan tidak sedikit mereka yang memilih untuk migrasi ke tempat lain untuk mencari tujuan hidupnya dan mencari masa depannya di sana, karena mereka menganggap di tempat yang sebelumnya kurang memadai dan potensi-potensi yang mereka cari ini bisa jadi tidak memenuhi di sana.
Jadi mereka memilih untuk pindah keluar kota ataupun ke tempat-tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Labibah Salsabila dengan NIM 454. Di sini saya akan menerangkan tentang peran penduduk dalam pembangunan ekonomi. Jumlah atau pertumbuhan penduduk mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Penduduk yang tumbuh cepat akan memenuhi ketersediaan pekerja yang menjamin proses produksi terus berjalan, namun juga harus dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Nah, jumlah penduduk yang tinggi juga mempengaruhi peningkatan konsumsi, namun juga harus didukung oleh kemampuan atau daya beli masyarakat. Produksi yang berjalan dan juga dibarengi dengan daya beli masyarakat yang tinggi, mereka akan beriringan membantu ekonomi domestik negara kita akan semakin stabil ataupun meningkat. Pembangunan ekonomi di sini juga harus dijalankan secara berkelanjutan agar dapat memberantas kemiskinan, kelaparan, dan membentuk pendidikan serta kehidupan yang berkualitas. Maka dari itu, dalam mencapai tujuan tersebut nih, masyarakat harus sadar akan pentingnya pendidikan moral dari rumah, serta pendidikan wajib SD sampai SMA untuk semua kalangan kaya atau miskin. Penempuan kedua pendidikan ini diharapkan akan berdampak pada dimilikinya kemampuan hard skill, soft skill, dan juga kreativitas masing-masing peserta didik. Walaupun pasti akan ada terjadi gap ekonomi antara murid kaya dan murid miskin, tapi setidaknya dengan ketiga hal tersebut mereka dapat survive keduanya hidup di masa yang akan datang. Kalau misal anak-anak tersebut survive di masa depan, maka kita bisa mengurangi kemiskinan, terus juga kita bisa mengurangi pengangguran, serta kita juga bisa meningkatkan daya beli dari setiap masyarakat. Nah, maka dari itu, peran penduduk terutama pada keluarga sendiri itu setidaknya harus menanamkan moral yang baik kepada anak-anaknya, karena pada dasarnya anak-anak tersebut tuh lebih suka mengimitasi atau meniru lingkungan sekitar. Nah, kalau misal kita sudah bisa mengurangi atau memberantas kemiskinan, memberantas pengangguran, dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, maka pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia itu sudah dapat stabil atau dapat meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risa Sulfiana dengan NIM 2018710449. Nah, di sini saya menjelaskan tentang masalah kependudukan. Nah, di setiap negara itu pasti ada yang namanya masalah yang dihadapi oleh negara. Khususnya adalah masalah kependudukan yang ada di dalam negara tersebut. Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, sehingga masih pasti ada yang namanya hambatan-hambatan atau masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia sendiri. Nah, baik masalah kependudukan yang ada di negara Indonesia yang pertama adalah laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Indonesia merupakan negara yang berkembang dan penduduknya yang banyak sekali. Hampir sekitar 260 jutaan lebih penduduk Indonesia. Sehingga dari sebenarnya laju pertumbuhan penduduk ini bisa menjadikan negara itu menjadi lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Namun itu harus ada yang namanya kualitas yang memadai antara penduduk dengan kualitas si penduduk. Yang kedua adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Di Indonesia, kebanyakan penduduk itu menghuni daerah Jawa dan Madura. Nah, kebanyakan penduduk itu merasa bahwa di Jawa itu lebih murah karena pembangunan dan lahan itu lebih banyak pembangunan dan industri yang ada di sana, sehingga lebih murah daripada daerah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kekurangan yang ada di Pulau Jawa, sehingga lahan yang seharusnya dibuat untuk pertanian malah kurang. Karena kenapa? Kebanyakan lahan yang biasanya harus digunakan untuk pertanian di dalam suatu provinsi atau daerah malah dijadikan industri dan pembangunan yang lain, sehingga tidak ada yang namanya tempat untuk
lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan di daerah lain, di provinsi lain, malah lebih banyak lahan yang tidak terpakai atau tidak bisa dimanfaatkan dikarenakan tidak meratanya pembangunan di suatu daerah. Yang ketiga, ada tingginya angka beban tanggungan. Yang keempat, ada kualitas penduduk relatif rendah sehingga mengakibatkan produktivitas penduduk rendah. Nah, di sini walaupun banyak sumber daya manusianya, tetapi walaupun banyak sumber daya manusianya, namun kualitas yang tidak memadai dan kualitasnya rendah dikarenakan mungkin karena pendidikannya yang kurang akibat kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kualitas dari penduduk Indonesia ini tidak terlalu bisa diandalkan karena tidak meratanya pendidikan, karena kemiskinan juga, karena ekonomi, kesehatan yang bisa dinamakan tidak merata gitu, dikarenakan kebanyakan dari penduduk yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi. Semakin banyak penduduk yang ada di suatu negara, pasti akan ada yang namanya persaingan pekerjaan yang sangat ketat, sehingga tidak semua penduduk itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga banyak pengangguran dan kemiskinan. Walaupun juga banyak orang yang berpendidikan, tetap banyak yang S1, tetapi banyak yang menganggur juga dikarenakan persaingan yang sangat ketat. Yang terakhir adalah rendahnya pendapatan per kapita. Ini juga menjadi masalah karena apabila pendapatan dari suatu penduduk tidak stabil, maka ini menjadi masalah juga bagi negara, karena negara juga bisa dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh penduduknya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ada 6 masalah yang sudah saya jelaskan tadi tentang masalah kependudukan yang ada di Indonesia terutamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi dengan NIM 2018710453. Di sini saya akan menyampaikan mengenai upaya untuk mengatasi masalah kependudukan. Sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya mengenai apa itu masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Di sini upaya yang harus dilakukan yang pertama yaitu melakukan program transmigrasi. Kenapa harus dilakukan program transmigrasi? Karena beberapa wilayah di Indonesia masih belum merata penduduknya. Nah, ini bisa dilakukan karena untuk misal di Pulau Jawa penduduknya sudah padat. Nah, ini bisa ditransmigrasikan ke luar Pulau Jawa seperti itu. Nah, untuk yang kebijakan kedua atau yang selanjutnya yaitu melakukan pemerataan pada lapangan pekerjaan. Di sini kan penduduk di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini juga bisa dilakukan untuk pemerataan lapangan pekerjaannya agar semua bisa merata. Dan untuk kebijakan yang selanjutnya yaitu pemerintah juga sudah melakukan sudah melakukan program keluarga berencana. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi masalah kependudukan. Dan yang keempat, mengatur undang-undang perkawinan. Mengapa harus mengatur undang-undang perkawinan? Karena di sini diatur untuk mengenai batas usia minimal yang harus untuk menikah, seperti itu. Dan yang kelima yaitu membuat pelayanan kesehatan secara gratis seperti Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan tadi pemerataan lapangan pekerjaan. Di sini para pekerja yang belum mempunyai pekerjaan bisa dibekali melalui program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga para pekerja yang belum begitu mempunyai skill di sini bisa dilatih untuk nantinya bisa terjun di dunia kerja. Dan yang selanjutnya yaitu pembatasan tunjangan anak bagi TNI ataupun PNS atau ABRI. Nah, ini dilakukan pembatasan sampai maksimal sampai anak kedua. Nah,
Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan upaya-upayanya untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, dan banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kependudukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asjawir Rahmayanti dengan NIM 2018-710-336. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja itu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 itu disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Nah, secara garis besar, tenaga kerja itu di suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, yang termasuk penduduk yang tergolong tenaga kerja ini rata-rata berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, itu tergolong penduduk yang tenaga kerja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama, klasifikasi tenaga kerja dibagi berdasarkan penduduknya ada dua. Yang pertama, tenaga kerja, dan yang kedua, bukan tenaga kerja. Tenaga kerja itu merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan. Kemudian untuk bukan tenaga kerja itu adalah penduduk atau mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan batas kerja. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu artinya penduduk usia kerja, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi tidak bekerja karena suatu alasan tertentu. Kemudian juga orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja, yaitu penduduk dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun, tapi mereka tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan kualitas atau keahlian. Ada tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti dokter, guru, dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang didapatkan dengan cara latihan secara berulang-ulang, seperti mekanik, apoteker, dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan apapun, tapi memiliki tenaga yang mampu dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan seperti buruh angkut, asisten rumah tangga, buruh tani, dan lain sebagainya. Nah, sekian klasifikasi dari tenaga kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahim dengan NIM 2018-710-208. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan terkait dengan permasalahan di bidang ketenaga kerjaan dan bagaimanakah cara mengatasinya atau solusinya. Jadi permasalahan yang pertama yaitu adalah tingginya atau besarnya jumlah angkatan kerja kita. Apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya? Hal ini terjadi tuh karena memang tingkat kelahiran
di Indonesia yang begitu tinggi, didukung dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi pula. Hal inilah yang menyebabkan adanya begitu banyak angkatan kerja kita yang memang dia siap untuk bekerja, tetapi karena jumlahnya yang terlalu banyak mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Lalu langkah apa yang bisa mengurangi atau mengatasi hal ini? Pemerintah memiliki kebijakan untuk menerapkan adanya keluarga berencana atau penekanan penggunaan atau pemakaian program KB gitu ya. Hal ini untuk meminimalisir adanya lonjakan atau tingkat perkembangan dari penduduk yang semakin besar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah rendahnya kualitas tenaga kerja kita. Jadi angkatan kerja yang begitu banyak ini gitu ya, mereka relatif memiliki kualitas yang rendah. Mengapa gitu ya? Karena memang rendahnya tingkat pendidikan, karena memang mungkin dari kalangan tidak mampu sehingga mereka kurang dalam mengemban pendidikan. Hal ini mungkin yang menjadikan mereka itu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerima pekerjaan yang dirasa memang membutuhkan mereka. Maksudnya adalah kadangkala mereka menerima pendidikan tetapi tidak sesuai kurikulum yang mereka dapatkan gitu ya, atau kurikulum yang mereka miliki itu tidak dapat diimplementasikan di dalam dunia pekerjaan. Kadang pula mereka juga tidak melakukan keikutsertaan dalam pelatihan kerja atau misalnya magang seperti itu, sehingga swadaya yang mereka miliki atau kemampuan bekerja yang mereka miliki tidak dapat dikatakan secara maksimal bisa diterima seperti itu ya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut gitu ya? Tentu kita sebagai akademisi, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bagaimana cara kita bisa bersaing secara sportif untuk mendapatkan pekerjaan dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah dapat melakukan pembinaan kerja, kemudian pendidikan atau pelatihan, bahkan juga bantuan pengarahan untuk mereka mengarah kepada sektor wirausaha UMKM seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah persebaran tenaga kerja yang hanya berpusat di Pulau Jawa gitu ya. Berdasarkan referensi dari kemenaker.go.id bahwa ada 60% sektor industri itu yang hanya berpusat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan pengangguran di Pulau Jawa itu relatif lebih tinggi daripada pengangguran di pulau-pulau bagian Indonesia yang lain gitu ya. Sehingga dari hal tersebut kita bisa menganalisis kenapa pulau lain tertinggal. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang mengalami kekurangan tenaga kerja gitu ya. Makanya kenapa di Pulau Jawa ini harus disebar tenaga kerjanya gitu ya. Nah, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan tenaga kerja ini yaitu dengan kebijakan transmigrasi. Kemudian ada juga pemberdayaan kerja. Kemudian ada lagi yaitu adalah pengembangan sektor industri informal. Informal maksudnya ini adalah industri-industri yang mereka itu tidak membutuhkan secara spesifik keahlian untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Kemudian pemerintah juga bisa mengembangkan sektor yaitu pekerjaan umum. Misalnya pembangunan tol, maka mereka bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah itu sendiri gitu ya. Jadi tidak melakukan impor tenaga kerja, tapi kita bisa menggunakan pekerjaan-pekerjaan umum ini sebagai pembukaan untuk lapangan pekerjaan. Kemarin ada isu pemerintah Indonesia menggunakan tenaga kerja asing ya untuk pembangunan tol, padahal dari
kita sendiri begitu banyak orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, hal inilah yang seharusnya memang kita arahkan untuk bagaimana tenaga kerja kita itu siap dan mampu untuk melakukan pekerjaan di dalam negeri atau sektor kebutuhan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah kesempatan kerja. Dari pembahasan yang satu topik ini kita paham ya bahwa begitu banyak tenaga kerja tetapi kesempatannya tidak ada. Oleh karena itu orang-orang ya yang siap dalam artian memiliki keinginan untuk bekerja, alangkah lebih baiknya mereka melakukan kreativitas, di mana kreativitas itu nantinya diharapkan dapat menciptakan peluang tenaga kerja sendiri. Nah, ketika dari semua permasalahan tersebut teratasi, maka pengangguran gitu ya, yang namanya pengangguran itu secara tidak langsung akan berkurang gitu ya. Dan pengangguran di Indonesia secara tidak langsung akan mengalami penurunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya akan disampaikan oleh rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masulana Wita Dewi dengan NIM 472. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK ini menyebabkan pengangguran. Salah satunya sebabnya adalah kondisi perekonomian perusahaan yang tidak stabil. Yang kedua yaitu tunjangan sosial kesehatan. Di Indonesia sendiri, tunjangan sosial dan kesehatan bagi para pekerja masih minim. Hanya perusahaan menengah ke atas dan perusahaan besar yang sudah memberikan tunjangan sosial dan kesehatan bagi para pekerjanya. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Di Indonesia ini salah satu permasalahan tenaga kerja yaitu kemampuan atau keterampilan sumber daya manusianya kurang atau di bawah standar yang belum diharapkan oleh perusahaan. Hal ini karena beberapa sebab, yaitu banyak masyarakat Indonesia yang masih lulusan SD, SMP ataupun SMA hingga pengetahuannya masih kurang, sehingga itu kurang beberapa masyarakat yang tidak mengikuti keterampilan. Padahal keterampilan ini sangat penting bagi masyarakat. Dengan keterampilan mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Yang ketiga yaitu lapangan pekerjaan yang masih langka atau jarang kita temui. Permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia yaitu lapangan kerja yang masih langka, sedangkan jumlah masyarakatnya sangat banyak, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pencari pekerja dan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mendorong investasi. Pemerintah di Indonesia bisa mendorong investasi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa sektor di perikanan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Itu bisa membangun aspek di Indonesia. Jika beberapa bidang ini dikembangkan, maka akan bisa menimbulkan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu pengendalian pelatihan berbasis keterampilan. Untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan pelatihan atau keterampilan. Jadi tenaga kerja yang tadinya belum terserap bisa terserap. Yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dengan semakin banyak usaha yang muncul, maka semakin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesadaran masyarakat pentingnya berwirausaha, karena masyarakat masih menganggap bahwa pekerja di perusahaan lebih baik. Padahal jika mau berwirausaha akan banyak manfaat yang kita peroleh. Pertama, kita bisa membuka lapangan kerja atau sehingga mampu mengurangi pengangguran. Yang kedua, jika usaha kita lancar, kita akan mendapatkan pendapatan yang besar, bahkan berkali lipat. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sikap yang berjuang atau berjuang dari nol dan tidak takut rugi. Terima kasih.